Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabila Ramadhani dari Program Studi Ilmu Lingkungan Angkatan 2023 dengan NIM 230708612. Jadi di sini saya akan mempresentasikan dari pencemaran udara akibat lalu lintas kendaraan berat dan pembakaran sampah di lingkungan tempat tinggal. Di tempat tinggal sendiri tuh di sini saya adalah tempat tinggalnya di Palaran. Palaran itu salah satu kecamatan yang ada di Samarinda mungkin ya. Dan ini tuh mungkin banyak orang kok yang udah tahu Palaran itu di mana. Tepatnya Palaran itu tuh ada di jalur sebelum kita menuju Sanga-Sanga kalau dari Samarinda. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Lokasinya ada di pemukiman di pinggir jalan utama yang padat kendaraan termasuk truk besar. Jadi perlu di highlight kalau di Palaran ini tuh termasuk jalan utama, dimana di sini tuh ada pelabuhan dan juga ada emang beberapa perusahaan sehingga memungkinkan kalau misalnya truk-truk besar itu tuh berlalu lalang di sini, menambah polusi. Kemudian jenis pencemarannya pasti pencemaran udara, dan masalah utamanya emisi dari kendaraan berat dan aktivitas pembakaran sampah oleh warga. Jadi melakukan pembakaran itu ya warga-warga sendiri di sini guys. Jadi tapi gak semua warga di sini tuh berlaku kayak gitu. Kemudian tuh ada tujuan rekayasa lingkungan di sini merancang solusi sederhana dan terjangkau untuk mengurangi pencemaran udara dan dampaknya terhadap kesehatan. Kita masuk langsung ke analisis masalah. Kita masuk ke sumber pencemarannya dulu. Ada 3, yaitu emisi kendaraan bermotor, pembakaran sampah, dan kurangnya kesadaran lingkungan. Jadi ini termasuk sumber-sumber pencemarannya, yaitu ada emisi tadi. Ya, karena kita tahu itu adalah kayak poin utamanya, emisi kendaraan bermotor ataupun bermobil, kemudian pembakaran sampah, dan kesadaran lingkungan. Pastinya karena orang membakar sampah tuh, ya pasti kesadaran lingkungannya masih kurang. Kemudian di sini tuh ada dampaknya, yang terdampak itu lingkungan, kesehatan, dan juga sosial. Sosial di sini kenapa sosial terdampak? Contohnya tuh begini ya guys, kayak misalnya nih, kan gak semua warga itu melakukan pembakaran sampah. Nah, kita nggak tahu tuh tetangganya, mungkin ada tetangganya yang punya anak kecil atau punya lansia, dan asap dari pembakaran itu masuk melalui jendela atau pintu rumah tetangganya ini, dan itu menimbulkan konflik karena mengganggu isi rumah yang ada anak-anaknya atau mungkin lansia. Karena lansia dan anak-anak ini termasuk kategori sensitif ya terhadap kayak pencemaran kayak gini. Kesehatan ya sudah pasti, batuk, sesak nafas karena kita menghirup udara yang tidak baik. Kemudian ada 4 solusi di sini. Yang pertama itu menggunakan aral aktif dan juga kipas kecil yang untuk menyaring udara, menyaring polutan yang masuk. Keunggulannya di sini tuh pastinya biayanya rendah, mudah dibuat dari barang bekas, dan efektif mengurangi debu dan asap. Yang kedua itu ada menanam menggunakan tanaman seperti sirih, gading, lidah mertua, dan palem. Ini tuh lumayan efektif untuk menyerap polutan, dan keunggulannya di sini tuh juga menambah estetika. Kalian bisa lihat foto yang di atas keunggulan itu adalah foto palem. Pokoknya tanaman palem itu tuh kalian bisa lihat estetik kan. Oke, yang ketiga itu tuh melalui kampanye serta bisa kerjasama dengan RT RW untuk membicarakan gimana baiknya. Mungkin RT RW ini membantu warganya mengedukasi untuk jangan membakar sampah lah kayak gitu. Karena di sini jujur memang nggak pernah ada edukasi kayak untuk larangan membakar sampah. Jadi ya orang dengan bebas bakar sampah. Keunggulannya di sini ya mengubah perilaku pastinya kalau misalnya orangnya tersadar setelah diberitahu. Oke, yang terakhir membuang sampah pada titik tertentu dengan waktu yang sudah dijadwalkan. Jadi di sini tuh memang ada jadwalnya guys. Jadwalnya itu tuh kalau pagi dari jam 6 sampai 7, dan kalau malam sore itu tuh kalau nggak salah dari jam 5 sampai jam 6. Jadi lewat jam itu tuh nggak boleh buang sampah kalau di daerah sini ya, karena itu sudah dijadwalin. Keunggulannya di sini pastinya mengurangi alasan pembakaran sampah, karena alasan apa lagi kalau misalnya sudah dijadwalkan tapi masih ada aja, padahal di sini tuh sudah dijadwalkan tapi masih ada aja orang yang membuang sampah sembarangan, membakar. Ada pun rencana implementasi langkah-langkah awalnya dulu.
kita pasti survei dan identifikasi lokasi paling parah. Sebenarnya kalau lokasi paling parah itu tuh sepanjang jalan Talara tuh lumayan parah guys, tapi emang ada beberapa yang parah banget menurut aku itu tuh di sekitar pegunungan. Gak tahu kenapa di situ debitnya kayak merasa, padahal di situ tuh juga masih banyak pepohonan, hutan-hutan gitu, tapi kayak kalah saking banyaknya truk lalu lalang. Kemudian sosialisasi program dan pembentukan tim warga peduli lingkungan. Jadi kita mungkin bisa dibantu dengan RT RW tadi untuk membentuk tim. Kemudian jadi itu mengedukasinya nggak berat guys, karena kita sudah punya tim kayak gitu. Karena di sini tuh benar-benar sama sekali nggak ada kayak aktivitas yang tentang peduli lingkungan gitu. Kemudian ya ada pengadaan bahan untuk filter sederhana dan taman vertikal yang membuat taman-taman dari tanaman yang disarankan tadi. Nah, kemudian bagian pelaksanaan dan evaluasinya di mana melakukan penerapan larangan bakar sampah melalui papan pengumuman dan patroli ringan. Patrolinya ringan aja guys, karena kayak takutnya malah berontak ya kalau misalnya secara keras. Kemudian uji coba filter dan tanaman vertikal di 2 sampai 3 rumah lah. Nah, kemudian rutin evaluasi per bulan. Jadi per bulan itu juga diperiksa guys. Jadi kalau misalnya ada sistem yang rusak itu kita bisa perbaikin. Nah, kesimpulannya sendiri, solusi rekayasa lingkungan yang diusulkan diharapkan dapat mengurangi pencemaran udara secara bertahap. Karena kita tahu pencemaran udara itu memang gak bisa kita hilangkan secara langsung hilang gitu. Memang harus secara bertahap. Oke, sekian, terima kasih dan mohon maaf terlalu cepat karena saya juga mengajar estimasi waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.